dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati. RRI Pro 2 FM Cirebon. Suara kreativitas. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI Pro 2 FM. Sembilan 97,5 Pro 2 RRI Cirebon, suara kreativitas. Hai, selamat siang untuk semua sahabat kreatif. Hari Rabu sekarang, edisi 30 September 2020. Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI bersama saya Rina Agustini. Yang pastinya hari ini kita akan belajar IPA ya, listrik dinamis untuk kelas 9. Rina tentunya tidak sendirian karena memang di studio sudah hadir ada Bapak Juni Kristiadi SPD, guru SMK Penabur, dan Rina langsung aja sapa. Selamat pagi menjelang siang Bapak. Selamat pagi Mbak Rina. Gimana kabarnya untuk siang hari ini? Baik, luar biasa Mbak Rina. Bersiap ya Makasih. untuk pelajaran kita listrik dinamis ya? Iya, betul. Oke, untuk sahabat kreatif dan juga siswa kelas 9 bisa simak juga siaran ini melalui aplikasi RRI Playgo, dan kita juga live di YouTube channel di RRI Cirebon. Kalau gitu langsung saja Pak,
kita mulai ya materinya, silakan. Baik, terima kasih Mbak Rina. Selamat pagi sahabat kreatif Pro 2 RRI Cirebon. Pada kesempatan pagi ini kita akan bersama-sama belajar materi baru ya tentang listrik dinamis ya. Pada materi sebelumnya kalian tentu sudah belajar tentang listrik statis. Nah, pada saat ini kita akan belajar tentang listrik dinamis. Ya, untuk memandu pelajaran hari ini Bapak sudah siapkan slide. Untuk itu kita akan mengikuti slide yang sudah Bapak siapkan. Ya. Dalam belajar listrik dinamis, kita dalam listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari ada dua kompetensi yang akan kita, yaitu kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Kompetensi pengetahuan adalah menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sumber energi listrik alternatif, serta berbagai upaya menghemat energi listrik. Itu adalah kompetensi pengetahuan. Sedangkan kompetensi keterampilan adalah menyajikan hasil rancangan dan pengukuran berbagai rangkaian listrik. Next. Ya, sebelum kita belajar tentang listrik dinamis, Bapak mengajak kalian semua untuk sedikit mempelajari tentang sejarah penemuan sumber arus listrik. Karena belajar listrik dinamis itu tidak lepas dari bagaimana kita mengetahui tentang sumber arus listrik. Alessandro Volta adalah seorang fisikawan, ahli kimia, guru besar, pengarang, penemu elemen baterai dan juga tumpukan volta, juga penemu kondensator, ya, kemudian audiometer, piston listrik dan lampu udara. Dia lahir 18 Februari 1745 di Como, Italia. Dan dia meninggal di 5 Maret 1827 di Comnago, Volta, Italia. Bidang yang dia tekuni adalah fisika dan kimia. Ya, dia dikenal atas penemuan sel listrik, penemuan metana, kemudian volt, tegangan listrik atau voltmeter. Pendidikannya adalah di Universitas Pavia, kebangsaan Italia, kerajaan Italia. Ya, ini adalah sejarah penemu sumber arus listrik pertama yang nanti kita kenal dengan elemen volta. Next, Pak. Ya, Bapak sebelum masuk pada materi tentang listrik dinamis, Bapak akan mereview kembali apa yang sudah kalian pelajari pada materi sebelumnya, yaitu tentang listrik statis. Apa sih bedanya antara listrik statis dan listrik dinamis? Nah, pada listrik statis, ya, listrik yang statis itu artinya diam. Jadi listrik yang diam bisa dikatakan begitu. Di sana kalian pelajari tentang suatu benda dikatakan bermuatan listrik positif bila dia kekurangan elektron atau kehilangan elektron. Sedangkan benda yang bermuatan listrik negatif bila dia kelebihan atau menerima elektron. Nah, benda yang bermuatan listrik positif mempunyai potensial tinggi dan benda yang bermuatan listrik negatif mempunyai potensial rendah. Jadi anak-anak sekalian, sahabat kreatif Pro 2 RRI, kita mengetahui bahwa dalam materi listrik statis itu kita tahu bahwa elektron itu akan diam ketika tidak diberikan energi dari luar. Nah, energi dari luar itu bisa dengan cara menggosok, dengan cara menginduksi, atau dengan cara konduksi. Sedangkan pada listrik dinamis, listrik itu akan secara spontan dia akan mengalir. Nah, persyaratannya bagaimana dia bisa mengalir? Ketika dua titik dari konduktor yang dipakai itu mempunyai potensial yang berbeda. Satu berpotensial tinggi dan satu berpotensial rendah. Tadi dikatakan bahwa titik yang berpotensial tinggi jika memiliki potensial positif, dikatakan potensial tinggi, atau dia justru kekurangan elektron, itu potensial tinggi. Sedangkan titik yang berpotensial rendah ketika memiliki banyak elektron. Nah, coba kalian lihat di gambar yang ilustrasi itu. Ada titik A dan B. Nah, di A itu ada banyak proton dan di B itu adalah elektron. Maka bisa dikatakan bahwa VA itu lebih tinggi daripada VB. Ya. Kemudian gambar yang kedua, itu di sebelah kiri A itu adalah negatif-negatif,
ada 4 elektron, sedangkan yang B ada 2 elektron. Tadi dikatakan bahwa yang memiliki banyak elektron itu justru yang berpotensial rendah. Maka dikatakan VA lebih besar daripada VB lebih besar daripada VA. Sehingga arus listrik mengalir dari B menuju A untuk gambar yang kedua. Tapi gambar yang pertama, listrik mengalir dari A menuju B. Next. Ya, tadi itu review tentang pelajaran kita tentang listrik statis sudah kita lakukan. Nah, sekarang kita sudah masuk tadi pada listrik dinamis, listrik yang mengalir dari potensial tinggi menuju potensial rendah. Nah, ketika ada listrik mengalir, maka kita bisa mengukur yang pertama tentang arus listrik. Apa sih konsep arus listrik? Ada 2 konsep arus listrik. Yang pertama adalah konsep arus listrik secara konvensional. Yaitu dikatakan arus listrik ditetapkan sebagai aliran muatan listrik positif dari titik yang berpotensial tinggi menuju titik yang berpotensial rendah. Ini secara konvensional, secara perjanjian. Di awalnya dikatakan bahwa justru arus listrik itu aliran muatan positif. Walaupun dalam perkembangannya sekarang bahwa yang mengalir adalah elektron. Nah, oleh karena itu dalam kenyataannya arus listrik sebenarnya terjadi karena aliran elektron dari titik yang berpotensial rendah ke titik yang berpotensial tinggi. Jadi dengan demikian pada saat terjadi aliran elektron dari titik yang berpotensial rendah ke tinggi, pada saat yang sama akan terjadi aliran listrik dari tinggi ke rendah. Jadi aliran elektron dan aliran listrik terjadi secara bersamaan. Bapak punya 4 gambar ya, 4 gambar. Gambar yang pertama adalah VA lebih tinggi daripada VB. Ya. VA lebih tinggi daripada VB. Potensial A lebih tinggi daripada potensial B. Maka listrik mengalir dari A menuju B. Sedangkan elektron pasti dari B menuju A. Ya. Gambar di bawahnya adalah P dan Q. Kita lihat P dan Q. VP lebih besar daripada VQ. Ya. Artinya listrik mengalir dari titik P menuju Q. Sementara elektron akan mengalir dari titik Q menuju P. Nah, gambar yang ketiga dari A dan B. Di sini ada 4 elektron dan 2 elektron. Maka VB lebih besar daripada VA. Maka di situ akan terlihat bahwa listrik akan mengalir dari B menuju A. Tapi elektron dari A menuju B. Gambar terakhir ya, itu P dan Q. Dimana kalau Q-nya netral itu artinya apa? Jumlah proton dan jumlah elektronnya sama. Nah, oleh karena itu, kalau kondisi seperti itu, VQ itu akan lebih besar daripada VP. Ya, sehingga yang terjadi apa? Listrik mengalir dari Q menuju P. Elektron dari P menuju Q. Nah, ini beberapa konsep aliran arus dari tinggi ke rendah dengan beberapa keadaan. Oke, next. Nah, terjadinya arus listrik dan arus elektron apabila 2 buah benda yang bermuatan listriknya berbeda. Jadi persyaratannya anak-anak tahu ya tadi bahwa listrik itu akan mengalir kalau syaratnya ada 1 potensial tinggi, ada 1 potensial rendah. Ketika dia dihubungkan dengan sebuah konduktor, sebuah penghantar, kabel boleh dikatakan begitu, maka akan terjadi aliran elektron dan sekaligus aliran arus listrik. Ya, tadi persyaratannya adalah dari potensial tinggi menuju potensial rendah. Potensial tinggi tadi dikatakan potensial yang memiliki banyak protonnya, plusnya banyak. Maka A itu plusnya banyak, berarti dia adalah potensial tinggi. Sementara yang B itu adalah sedikit plusnya, berarti dia potensial rendah. Maka bisa dipastikan listrik mengalir dari A menuju B, sedangkan elektron dari B menuju A. Anak-anak, untuk mempermudah pemahaman kita, Pak Adi sering memberikan ilustrasi demikian. Air itu akan mengalir dari titik yang tinggi, tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu sudah hukum alam mengatakan begitu. Listrik juga sama. Listrik adalah sebuah gejala alam juga. Dia akan mengalir dari titik yang tinggi ke titik yang rendah. Cuma titik yang tinggi itu kita beri nama
potensial tinggi, titik yang rendah itu kita beri nama potensial rendah. Jadi ilustrasi ini akan mempermudah kita bahwa oh ya demikian, bahwa listrik itu mengalir dari tinggi ke rendah, tapi dari potensial tinggi ke rendah. Oke, next kita lihat. Next, Pak. Nah, kita akan lihat sekarang. Bagaimana kalau dua potensial itu sama? Jadi ketika ada titik A dan B, ternyata potensialnya sama. Ya, kalau kamu lihat gambar di bawah itu ada aki, ada plus min, atau di baterai ada plus min. Ternyata potensial yang di plus dan potensial yang di min itu sama. Ketika dia sudah sama potensialnya di dua titik itu sama, maka listrik itu tidak mengalir. Aliran elektron dan arus listrik akan terhenti. Kalau itu yang terjadi, maka kamu mengatakan bahwa oh itu baterainya habis, oh itu akinya habis. Kenapa habis? Karena potensial di kutub positif dan kutub negatif itu sama. Nah, supaya terjadi aliran yang diharapkan tadi, aliran elektron atau arus listrik, maka yang plus harus lebih tinggi dibandingkan yang min. Tapi ketika yang plus dan yang min itu sama tingginya, sama potensialnya, maka dia terhenti. Nah, ketika dia terhenti, maka diperlukan alat untuk bisa membuat satu berpotensial tinggi, satu berpotensial rendah. Itu yang disebut dengan sumber tegangan listrik atau sumber arus listrik. Nah, Bapak contohkan di gambar itu, aki itu ada aki basah yang menggunakan asam sulfat di airnya, kemudian aki kering, dan juga ada baterai. Itu adalah satu contoh sumber arus listrik, sumber tegangan listrik, di mana ketika dua penghantar itu potensialnya sama kan tidak mengalirkan listrik. Tapi ketika satu dihubungkan dengan potensial tinggi plus, satu disambungkan dengan potensial yang negatif, maka ketika dihubungkan terjadi aliran listrik di luar elemen, tetapi di dalam elemen terjadi aliran elektron. Jadi Bapak tegaskan bahwa aliran elektron itu adanya di dalam elemen, dari negatif menuju positif. Tetapi kalau listrik adanya di luar elemen. Ya, Bapak bisa ilustrasikan di sini ya. Contohnya gini. Kalau kita misalnya punya baterai, kamu tentu pernah melihat baterai ya, baterai yang di rumah. Nah, di sini ada kutub positif, ya, positif di sini dilapisi dengan kuningan, positif, negatifnya di sini ini seng. Di sini ada salmiak, ya, kemudian di sini ada larutan elektrolitnya di sini. Nah, kalau baterai ini Pak dihubungkan dengan lampu, ya, seperti ini, maka lampu ini pasti nyala ya. Lampu ini pasti nyala, begini. Pertanyaannya kenapa bisa nyala? Karena ada arus listrik dari positif menuju negatif. Itu arus I. Sementara di dalam elemen di sini, itu ada aliran elektron di sini. Elektron itu akan mengalir ke sini. Jadi simultan, terjadi secara bersamaan. Pada saat terjadi aliran elektron dari negatif menuju positif, di luar elemen terjadi aliran dari positif menuju negatif. Maka lampu ini nyala, memberikan energi cahaya pada lampu itu. Ya, jadi aliran elektron dan aliran arus itu terjadinya secara bersamaan. Tetapi yang membedakan apa? Arahnya tadi. Kalau elektron tadi ya itu dari negatif menuju positif, tetapi kalau arus listrik itu dari positif menuju negatif. Cukup jelas ya dengan tambahan gambar Pak Adi ini. Next, Pak. Nah, sekarang bagaimana arus listrik dan mengalir dalam satu rangkaian listrik ya? Arus listrik akan mengalir itu pertama syaratnya kalau ada beda potensial. Kemudian yang kedua, rangkaian listrik merupakan rangkaian tertutup. Jadi saya ulangi ya, syarat arus listrik mengalir dalam sebuah rangkaian itu, yang pertama ketika ada beda potensial dulu antara dua titik. Yang kedua, terjadi dalam sebuah rangkaian namanya rangkaian tertutup. Next. Nah, ini contohnya ya.
Pak Adi punya dua contoh, ya sahabat kreatif. Yang pertama adalah rangkaian terbuka. Rangkaian terbuka itu apa sih? Yaitu rangkaian yang saklarnya belum ditutup nih di sini. Itu ada saklar dan dia tidak masih terbuka. Makanya namanya rangkaian terbuka. Kalau dalam rangkaian terbuka itu tidak mungkin listrik bisa mengalir. Tadi kan pertanyaannya, bagaimana sih listrik bisa mengalir? Pertama, harus ada baterai tadi yang punya beda potensial. Plus min itu syaratnya. Jadi pertama harus ada beda potensial dulu. Dalam gambar itu ditunjukkan beda potensialnya ada plus dan min. Syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua, harus rangkaian tertutup. Nah, gambar pertama itu rangkaian terbuka. Jadi nggak mungkin pada gambar pertama itu terjadi arus listrik. Karena apa? Itu masih terbuka ya. Kemudian gambar yang kedua, itu rangkaian tertutup ya. Rangkaian tertutup itu bagaimana? Rangkaian di mana saklarnya sudah tertutup. Kalau rangkaian sudah tertutup artinya apa? Listrik dimungkinkan mengalir dari positif menuju negatif. Nah, ketika dari negatif menuju positif sudah terjadi, maka yang terjadi adalah kalau kita ukur dengan ampere meter itu alat pengukur arus listrik ya. Itu di situ akan menunjukkan, oh ada arus di situ, berapa arus listriknya. Kalau R itu adalah hambatan, itu saya ganti dengan lampu, maka lampunya pasti nyala. Tapi kalau bukan lampu, ya misalnya di ampere meter itu akan terbaca berapa arus listrik yang mengalir di situ. Itu syarat arus listrik mengalir. Pertama, harus ada beda potensial, berarti diberi sumber arus. Dan yang kedua, harus dalam rangkaian tertutup. Oke, jelas ya? Next, Pak. Nah, sekarang kita kalau sudah tahu bahwa listrik itu akan mengalir dalam sebuah rangkaian, ya, kita akan mengukur sekarang berapa besarnya kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian itu. Ya, saya ulangin, bahwa kalau kita sudah tahu bahwa listrik itu akan mengalir dalam rangkaian itu, kita bisa menghitung berapa besarnya kuat arus yang mengalir di rangkaian itu. Kalau misalnya ada yang bertanya, Pak, kan tinggal pasang alat ukurnya. Betul, bisa. Tetapi kita juga bisa membuktikan secara matematis bahwa apa yang diukur dengan alat ukur itu sama dengan yang kita hitung. Nah, dalam konsep fisika, sahabat kreatif, itu harus hasil temuan yang ada di percobaan itu harus sama dengan konsepnya. Nah, kalau tidak sama nanti kita bisa evaluasi. Kenapa kok menurut rumusnya dihitung seperti ini tetapi dalam alat ukurnya seperti itu? Dalam alat ukur itu ada namanya teori ketidakpastian. Di sana ada hambatan. Hambatan itu akan mempengaruhi arus yang mengalir. Jadi kalau terjadi perbedaan antara 0 sampai 5% dalam setiap pengukuran dan perhitungan, itu masih dianggap wajar. Kenapa? Karena tidak mungkin dalam setiap alat itu kita menghilangkan yang namanya faktor hambatan atau resistor. Karena setiap bahan pasti punya hambatan. Jadi kalau dia tidak ada hambatan namanya superkonduktor. Nah, ini dalam teknologi sekarang kita sedang menemukan menggunakan beberapa superkonduktor. Maka beberapa alat elektronik yang terjadi sekarang ini semakin lama semakin ramping, semakin tipis, semakin simpel. Kenapa? Alat-alat yang dipakai adalah hampir menggunakan superkonduktor, tidak ada hambatannya lagi, tidak ada resistornya lagi. Ya. Oke, next kita lihat. Nah, untuk menghitung kuat arus listrik itu ada persamaan I kuat arus listrik sama dengan Q per T. Apa itu I? Itu adalah kuat arus listrik. Kalau kalian belum membayangkan apa itu kuat arus listrik, saya akan kasih ilustrasi demikian. Di jalan bypass, itu kalau saya berdiri di pinggir jalan bypass, saya pakai stopwatch, saya akan menghitung dalam 10 detik berapa kendaraan yang lewat. Saya akan bisa ukur. Oh, dalam 10 detik ternyata ada 100 kendaraan yang lewat. Tapi kalau saya pindah, misalnya ke jalan Kartini atau jalan yang lebih nggak terlalu ramai lah, misalnya di Jalan Pemuda. Ternyata dalam
dalam 10 detik hanya 50 kendaraan. Maka saya bisa mengatakan bahwa jalan bypass kuat kepadatan lalu lintasnya lebih besar dibandingkan jalan pemuda. Kenapa? Karena dalam waktu yang sama jumlah kendaraan yang lewat lebih banyak. Dalam listrik juga sama. Ya. Ketika kita menentukan 10 detik berapa jumlah elektron yang dipindahkan, Q per waktu ya, muatan per waktu itu lebih banyak, maka dikatakan kuat arusnya besar. Tetapi ternyata jumlah muatan yang dipindahkan sedikit dalam waktu yang sama, maka dikatakan kuat arusnya kecil. Maka I sama dengan Q per T. Q per T itu adalah muatan per waktu. Q dan T itu di materi sebelumnya sudah kita bahas ya, di listrik statis kalian sudah mengenal ada muatan, ada waktu. Kalau dibuat lebih simpel lagi, itu ada lebih teliti lagi, Q itu biasa bisa dihitung, karena yang mengalir tadi kan elektron ya. Yang mengalir, ingat, yang mengalir bukan proton, tetapi elektron. Kenapa elektron? Pertama, massa elektron itu paling ringan, sehingga dia mudah pindah dari kulit satu ke kulit lainnya. Nah, kita udah bahas di materi listrik statis, bahwa elektron ini bisa pindah dari kulit elektron ke kulit pertama, kulit kedua, kulit K, L, M, N itu ya. Nah, itu kita bisa hitung nanti. Berapa jumlah elektron yang mengalir, yaitu N kali E. E itu adalah muatan elektron. Sehingga I Q per T sama dengan juga N kali E per T. Kalau dibuat segitiga, itu adalah I Q per T. Kalau nanya Q berarti I kali T, nanya T berarti I Q per I, nanya Q I kali T. Oke, next Pak. Baik, nah tadi keterangannya adalah muatan itu Q, ya, besaran tadi muatan listrik Q, waktunya T, kuat arus I, satuannya kolom, kemudian sekon dan juga kolom per sekon atau disebut ampere. Ampere ini juga nama penemu kuat arus listrik ya. Kemudian satuan lain, kolom itu muatan listrik itu sebenarnya dalam ukuran yang sangat kecil. Biasanya dinyatakan dalam milikolom, M kecil C besar. Ada bisa juga ada mikrokolom. Mikrokolom itu 10⁻⁶. Kalau mili itu 10⁻�3. Jadi 1 milikolom adalah 10⁻�3 kolom. Tapi kalau 1 mikrokolom adalah 10⁻⁶ kolom. Satuannya milikolom per sekon atau miliampere. Nah tadi N tadi jumlah elektron dan E itu adalah muatan sebuah elektron, yaitu minus 1,6 kali 10⁻⁹ kolom. Ya. Baik. Next Pak. Nah sekarang sahabat kreatif, Bapak akan memberikan contoh soal nih ya. Tadi Pak Adi sudah memberikan konsep tentang kuat arus listrik ya, I Q per T. Kita akan coba contoh soalnya gimana sih gitu ya. Kita akan coba lihat. Muatan listrik 120 kolom mengalir dalam suatu kawat penghantar selama 1 menit. Berapakah kuat arus listrik yang mengalir dalam penghantar itu? Nah, dari soal itu kita bisa mengetahui bahwa muatan listrik Q 120 kolom. Waktunya tadi selama 1 menit atau 1 kali 60 sekon, berarti 60 sekon ya. Maka kuat arusnya berapa yang mengalir melalui kawat itu? Maka adalah I Q per T. Jadi 120 kolom dibagi 60 sekon sama dengan 2 kolom per sekon atau 2 ampere. Jadi kita bisa tahu arus yang mengalir melalui kawat penghantar itu sebesar 2 ampere. Itu contoh yang pertama. Next. Pak Adi kasih contoh yang kedua nih. Nah, contoh yang kedua menggunakan rumus yang tadi yang N kali E, kita akan lihat. Kuat arus listrik 0,32 miliampere. Nah, tadi dikatakan di situ ada 0,32 miliampere. Ya, nanti harus kita buat jadi ampere nih. Mengalir dalam suatu penghantar selama 5 detik. 0,32 miliampere mengalir dalam suatu penghantar selama 5 detik. Berapa banyak elektron yang mengalir selama itu? Di mana E-nya adalah minus 1,6 kali 10⁻⁹ kolom. Jawab ya, diketahui dari soal itu apa? I 0,32 miliampere
sama dengan 0,32 kali 10 minus 3 ampere. Ini dalam penulisan bentuk baku nggak boleh kan ya, ada 0,32 kali 10 min 3, harusnya menjadi 3,2 kali 10 minus 4 ampere. Nah, T-nya 5 sekon. N-nya berapa yang ditanyakan? Tadi kita punya rumus I N kali E per T. Berarti kalau tanyakan N menjadi I kali T dibagi E. Sahabat kreatif ikutin ya yang tulisan yang Bapak udah siapkan di slides, sehingga yang Bapak terangkan kalian bisa ngikutin. Sehingga kita masukkan sekarang N-nya sama dengan 3,2 kali 10 minus 4 tadi ya, I-nya, T-nya 5 detik ya tadi 5 sekon, dibagi 1,6 kali 10 minus 19. Pak, kenapa minusnya tidak dipakai? Minus itu menunjukkan elektron bahwa dia bermuatan negatif sebenarnya ya. Boleh dipakai, boleh enggak. Kemudian di situ hasilnya adalah 3,2 dibagi 1,6 kan bisa ya, jadi 2. 2 kali 5, 10 pangkat minus 19. Itu kan di bawah tanda per ya. Kalau kita naikin di atas tanda per, maka menjadi nilainya 10 pangkat 15. Maka jumlah elektron yang mengalir selama 5 detik melalui kawat pengantar itu adalah 1 kali 10 pangkat 16 elektron. Anda bisa bayangkan ya, kalian bisa bayangkan ternyata jumlah elektron yang mengalir selama 5 detik itu 10 pangkat 16 elektron. Wow, luar biasa banyak ya. Artinya dalam setiap arus listrik itu arus listriknya 0,32 mA loh, kecil banget ya. 0,32 mA tadi setara dengan 3,2 kali 10 minus 4 ampere. Kecil banget aja, di situ udah yang mengalir 10 pangkat 16 elektron. Nah, sahabat kreatif, Bapak berharap dengan 2 contoh ini kita paham tentang tadi konsep arus listrik, cara menghitungnya, dan juga menghitung jumlah elektron tadi udah bisa kita lihat semua. Baik, kita akan lanjut next dalam materi berikutnya. Ya, sekarang kalau kalian tadi sudah tahu bagaimana cara menghitungnya dengan persamaan tadi I/Q per T, sekarang Bapak akan mengajak pada kita semua bagaimana kita mengukur ya. Kalau tadi kan menghitung ya, tadi kita akan buktikan menghitung dan mengukur sama enggak. Nah, kalau menghitung dengan rumus-rumus tadi. Sekarang dengan cara mengukur. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik adalah namanya ampere meter. Tadi satuan kuat arus listrik kan ampere ya, alat ukurnya namanya ampere meter. Nah, alat ampere meter ini itu di gambar yang Bapak sediakan di situ, tampak di situ ada lambang A ya. Itu artinya ampere meter. Ampere meter ini adalah alat mengukur arus. Di sini ada skala 0, 10, 20, 30 ya. Ada 10, 0, 10, 20, 30. Ya. Kemudian ampere meter dalam rangkaian listrik harus disusun secara seri. Jadi kalau nanti dalam rangkaian listrik kalian kalau mau menempatkan ampere meter harus seri. Bagaimana pengukuran menempatkan secara seri itu? Kita lihat gambar. Di gambar yang pertama itu ada sumber arus, jadi ya sumber arus positif negatif itu sumber arus, plus itu menunjukkan potensial tinggi, minus itu potensial rendah, dihubungkan dengan A. Ya, A itu adalah ampere meter. Kemudian dihubungkan dengan yang gambar silang itu adalah gambar silang itu adalah misalnya lampu atau hambatan dan sebagainya. Kembalikan lagi pada kutub positif. Sehingga kita bisa pastikan karena rangkaian itu tertutup, maka pasti arus itu mengalir. Maka pada A itu, pada gambar ampere itu nanti akan terbaca arus listriknya berapa. Itu namanya penyusunan secara seri. Boleh nggak kalau dibalik yang lampunya atau hambatannya didekatkan dengan yang positif? Oh, nggak masalah. Karena yang namanya seri itu prinsipnya tidak bercabang, tidak satu garis lurus, ya, tidak bercabang-cabang, itu namanya seri. Oleh karena itu, kalau menempatkan ampere meter dalam sebuah rangkaian harus seri. Artinya kabelnya tinggal dipotong, sambungkan dengan ampere meternya, itu sudah menunjukkan pengukuran secara seri. Cukup jelas ya? Oke, next. Nah, bagaimana sekarang pengukuran beda potensialnya? Ya.
Coba lihat di papan tulis sekarang ya. Bapak akan jelaskan dulu. Di sini ada rangkaian listrik ya. Bapak akan menjelaskan tentang rangkaian listrik di sini. Prinsip pertama tadi adalah dalam rangkaian itu mesti ada sumber arus. Nah, sumber arus digambarkan begini. Ya. Ini positif, ini negatif. Ini lampu ya, misalnya ini lampu, ini positif, negatif. Nah, listrik pasti mengalir dari positif menuju negatif seperti ini. Ya. Nah, kalau kita ingin ukur arusnya bagaimana? Tinggal ini kita potong aja di sini. Kasih ampere meter boleh di sini. Ya. Satu menunjukkan positif di sini, satu negatif. Kemudian di sini akan mengalir menuju ke potensial rendah, negatif. Sehingga yang terjadi apa? Nanti semua arus yang mengalir akan terbaca di sini. Jadi ampere meter yang tadi di gambar yang pertama di kotak itu dia akan menunjukkan misalnya ini skalanya, dia menunjukkan angka tertentu di sini. Nah, itu akan menunjukkan angka tertentu. Itu artinya apa? Di sini ada arus yang mengalir. Itu yang pertama, tadi kalau arus listrik. Nah, yang kedua tentang beda potensial. Beda potensial itu dipasang secara paralel. Kalau ini namanya seri. Ini seri. Kalau yang kedua paralel. Paralel itu bagaimana? Paralel itu dibuat bercabang. Nah, di sini nih. Saya pasang V. Ini boleh. Ya, seperti ini boleh. Kalau mau dipasang sini juga boleh. V. Kalau di sini berarti tujuannya apa? Mengetahui beda potensial antara titik A dan titik B. Kalau di sini tujuannya apa? Mengetahui beda potensial antara titik A dan titik B. Boleh. Kan tadi kalau beda potensial itu tujuannya mengukur berapa bedanya antara A dan B, antara dua titik. Titik yang mana? Terserah kita. Mau yang di sini, yang di sini, mau yang di sini juga boleh. Dikasih sini. Prinsipnya kalau voltmeter itu harus bercabang. Tapi kalau ampere harus searah. Di sini boleh dipasang ampere meter enggak? Boleh, kalau ini harus ampere meter begini. Ya, ampere meter itu harus searah. Tapi kalau voltmeter harus yang bercabang. Paham ya? Oke, next. Namanya gambarnya tadi bisa seperti itu, bisa gambar pertama atau gambar kedua. Oke, nah sekarang Pak Adi kasih contoh tuh ya, sahabat kreatif. Kita lihat, di situ ada contoh pengukuran ampere meter. Yang pertama kalian lihat tentunya ada dua kabel tuh, dua kabel yang 0 dan 1 ya. 0 dan 1 itu maksudnya apa? Semua pengukuran yang kita lakukan maksimal hasilnya 1 ampere. Ya, saya ulangin, kalau dia skalanya 0 dan 1 berarti semua yang kita lakukan pengukuran angka-angka itu nanti menunjukkan maksimal adalah 1 ampere. Bagaimana dengan 0 dan 5? Ya berarti nanti pengukurannya maksimal 5 ampere. Ya, tergantung kita mengukur kira-kira arusnya yang mana nih. Kalau arusnya mau lebih dari 1 ampere, pakailah 0 sampai 5. Tapi kalau misalnya mau kurang dari 1 ampere, pakailah 0 sampai 1. Ya. Contoh di situ digambarkan dalam gambar itu menunjukkan arusnya ya, angka yang ditunjukkan oleh skala itu adalah di antara 10 sampai 20. Kita lihat yang skala 50 ya, yang 0, 10, 20, 30, 40, 50. Jadi kita lihat di situ ada 15 ya, skalanya 15. Dibagi skala maksimalnya berapa itu? 50. Jadi 15 per 50 itu dari mana? Angka yang ditunjukkan skala itu 15, skala maksimalnya adalah 50, berarti 15 per 50 kali 1 ampere, karena batas ukurnya 1 ampere. Berarti ini adalah 0,3 ampere hasilnya. Pak, saya nggak mau pakai yang batas 0 sampai 50, pakai yang 100 boleh. Caranya gimana? Kita lihat, kalau kalau pakai skala 100 berarti yang dilihat adalah skala yang atas, 0, 20, 40, 60, 80, dan 100. Di mana antara 20 dan 40 itu adalah 30, ya kan? Berarti itu I-nya 30 per 100 kali 1 ampere. 0,3 ampere. Hasilnya harusnya sama dengan skala atas atau skala bawah, hasilnya sama. Itu cara pengukuran ampere meter.
Kalau kalian tanya lagi, Pak, kenapa susah-susah sih cara ngitungnya begitu? Kenapa nggak pakai ampermeter yang digital aja? Wah, ada sekarang digital juga ada. Ya, ini Anda supaya tahu bahwa ada beberapa cara mengukur ya. Ada dengan cara yang digital. Digital tinggal colok di sini keluar angkanya 0,3 ampere. Ngapain susah-susah ya. Tapi kalau di banyak praktikum, di banyak alat-alat praktikum yang tersedia itu, kalau nanti kalian ketemu di lab seperti itu, cara bacanya begitu. Mau pakai skala atas, mau skala bawah. Oke. Dan biasanya di soal-soal ujian yang keluar bukan skala yang digital. Digital tinggal baca. Udah pasti ketahuan. Tapi yang disuruh baca adalah skala-skala yang manual. Oke. Kita next lanjut. Nah, sekarang cara membaca voltmeter. Oh, ini juga sama prinsipnya sebenarnya ya. Kita akan baca voltmeter. Nah, ini tegangan yang dibaca itu lebih dari 1, yaitu 0 sampai 5 volt. Pak, bagaimana cara mengetahui bahwa yang kita ukur itu lebih dari 1 atau kurang dari 1? Itu mudah caranya. Begitu Anda pakai atau kalian pakai, atau sahabat kreatif mengukur alat rangkaian, tiba-tiba ternyata begitu saya pasang 0 sampai 1, dia udah melonjak ke skala maksimum. Nah, itu berarti nggak bisa ngukur. Berarti mesti dipindah ke yang lebih besar. Atau kebalikannya, saya pakai skala 0 sampai 5, ternyata skala yang dibaca itu di bawah 10, kecil banget, sehingga susah dibaca, maka itu nggak bisa. Jadi kita lihat di situ ya. Nah, kalau dengan voltmeter yang pertama, misalnya di situ angka yang ditunjukkan dengan skala 50 dulu ya. Skala 50 di situ nilainya antara 20 sampai 30. Itu tepatnya di angka 28. Ya. Sahabat kreatif Pro 2 bisa lihat ya. Di situ ada antara 20 sampai 30 di angka 28. Berarti pembacaan pertama adalah 28 per 50 kali 5 volt. Berarti hasilnya 2,8 volt. Atau yang kedua dengan skala 100, di situ antara 40 sampai 60 itu di situ menunjukkan 56. Berarti 56 per 100 kali 5 volt, hasilnya 2,8 volt. Jadi dengan cara atas maupun cara bawah sama saja. Itu sekali lagi itu cara yang manual ya. Kalau yang digital mah tinggal baca. Oke, next. Oke, tadi kita sudah belajar cukup banyak ya. Saya review sedikit nih supaya kalian ingat. Kita udah tahu bahwa listrik mengalir dari potensial tinggi ke rendah, ya kan? Syaratnya harus ada beda potensial antara satu titik dengan titik lain. Bagaimana bisa menentukan beda potensial kalau diberi sumber tegangan? Bagaimana syarat arus listrik terjadi kalau ada beda potensial, ada rangkaian tertutup, ya kan? Bagaimana cara mengukur arusnya dengan rumus I/Q per T, ya kan? Bagaimana cara mengukurnya dengan alat? Kalau arus listrik dengan ampermeter, kalau tegangan listrik dengan voltmeter. Cukup jelas ya, ini mudah dipelajari nih. Nanti kalau kalian nggak jelas lagi, lihat YouTube-nya lagi ya, di channelnya RRI itu akan kelihatan. Anda bisa buka lagi, pelajari lagi. Oke, sekarang kita masuk pada bagian berikutnya. Kita masih belajar tentang listrik dinamis ya. Sekarang kita akan belajar tentang hukum Ohm. Ohm ini siapa ya? Bukan om-omnya Om Tante, bukan ya, tapi ini nama orang ya. Namanya George Simon Ohm. George Simon Ohm ini seorang ahli, seorang ilmuwan penemu tentang hambatan listrik ya. Dia mengatakan bahwa kuat arus listrik I yang mengalir melalui suatu konduktor sebanding dengan beda potensialnya antara kedua ujung konduktor dan berbanding terbalik dengan hambatan pengantar. Maksudnya apa ini ya? Sebanding itu artinya senilai. Jadi kalau tegangannya naik, arusnya naik. Tegangannya turun, arusnya turun. Itu namanya sebanding. Ya. Tapi kalau berbanding terbalik itu kebalikan. Kalau hambatannya naik, justru arusnya kecil. Kalau hambatannya kecil, justru arusnya besar. Itu yang disebut dengan berbanding terbalik. Ya, kebalikan ya. Berbanding lurus itu senilai, tapi kalau berbanding terbalik itu kebalikan. Secara matematis, George Simon Ohm menuliskan atau merumuskan I kuat arus sama dengan V
V dibagi R. Ya, ini ada besaran baru nih yang kalian kenal. Kalau tadi kan baru I ya, I per T ya. Di sini ada V, ada R. Kalau V tadi tegangan Anda sudah tahu. Sahabat kreatif sudah tahu semua. Nah, sekarang kalau I sama dengan V per R, apa itu? I V per R itu adalah V itu tegangannya, beda potensial antara kedua ujungnya, dan R itu hambatan. Hambatan itu apa ya? Resistor ya. Resistor itu hambatan dalam sebuah penghantar. Setiap bahan penghantar yang kita kenal itu mau tembaga, mau aluminium, semua punya nilai hambatan. Apa sih ciri-cirinya sebuah konduktor punya hambatan? Kalau dipakai lama-lama kawat itu jadi panas. Itu pasti namanya punya hambatan. Kalian punya HP kan? Dipakai lama-lama hangat enggak? Hangat. Berarti dia ada hambatannya di situ. Komponennya ada hambatan. Laptop, komputer dipakai lama-lama panas. Karena apa? Setiap komponen elektronika di dalamnya ada hambatan. Jadi hambatan itu sebenarnya apa? Sedikit menyerap arus yang mengalir tetapi diubah menjadi kalor. Jadi kalau kita baru pakai sebentar tiba-tiba lain jadi cepat panas, wah itu bahaya itu. Berarti hambatannya besar. Tetapi bukan setiap penghantar yang punya hambatan besar itu berbahaya, tidak. Ada juga yang bermanfaat. Yaitu apa? Setrika listrik. Setrika itu dicolokin sebentar, dia langsung panas kan? Ya, kenapa itu? Karena hambatan di dalamnya ada namanya kawat filamen. Filamen itu kawat yang hambatannya besar sehingga seluruh arus yang mengalir diubah menjadi kalor. Ya. Jadi itu justru ada ada manfaatnya juga. Kompor listrik itu juga ada kawat yang hambatannya besar. Sehingga begitu dia dialirkan arus, semuanya diserap dan diubah menjadi panas. Makanya semua alat yang menghasilkan panas biasanya listriknya boros. Kenapa boros? Karena semua energinya diserap untuk diubah menjadi panas. Nah, kita kembali ke hukum Ohm. I sama dengan V per R. Kalau kita buat rumus, I dalam segitiga itu ya, V itu di atas, I kali R. Jadi kita bisa menghitung V kalau I kali R, R adalah V per I. Nah, tadi di gambar itu juga dijelaskan ampere meter dipasang secara seri dan voltmeter dipasang secara paralel, itu di bercabang. Ini beberapa keterangannya. Kuat arus I dalam satuan ampere, beda potensial V, volt, dan hambatan dalam satuan ohm. Jadi untuk mengenang jasanya si Ohm tadi, ya, Simon Ohm tadi, maka namanya diabadikan sebagai satuan hambatan listrik, namanya ohm. Lambangnya omega. Coba di sini kalau digambarkan hambatan itu, ya, itu lambangnya gini, omega, ohm. Ini hambatan listrik. Misalnya 10 ohm, berarti ini hambatannya 10. R-nya hambatannya 10. Ya, itu hambatan. Next, Pak. Oke, next. Nah, sekarang kita coba dengan contoh soal ya. Berapa besar kuat arus listrik yang melalui hambatan 50 ohm bila antara kedua ujung penghantar diberi beda potensial 6 volt? Apa yang diketahui dari soal itu? Yang pertama, hambatan tadi 50 ohm. Tegangannya berapa? 6 volt. Berapa I yang mengalir? Jadi di gambar di sini kalian bisa lihat di situ ada R-nya adalah 50, V-nya 6. I-nya adalah V per R, 6 per 50, 0,12 ampere. Ternyata arus yang mengalir kalau hambatannya 50 ohm ternyata arusnya cuma 0,12 ampere. 6 volt itu setara dengan baterai 4 biji. Jadi 1 biji baterai itu 1,5 volt. Jadi kalau kita punya 4 baterai pasti 6 volt. Jadi kalau baterai 6 volt tapi dapat hambatan 50 ohm, itu yang mengalir cuma 0,12 ampere, kecil banget. Ya, karena hambatannya besar. Oke ya. Next. Contoh lagi kayaknya ada. Contoh yang kedua. Nah, oke. Contoh yang kedua, dari hasil suatu percobaan mengukur kuat arus listrik dan beda potensial antara kedua ujung hambatan dalam satu rangkaian listrik, didapatkan data sebagai berikut. Berapa besar hambatannya? Jadi ini dalam sebuah percobaan, ampere meter dan voltmeter dipasang secara bersamaan, ya. Pada saat
voltmeter menunjukkan 1,6 volt, ampere meternya menunjukkan 40 miliampere. Pada saat voltmeternya 2 volt, dia menunjukkan 50 miliampere. Pada saat voltmeternya 3,2 volt, miliampernya menunjukkan 80 miliampere. Nah, pertanyaannya tadi, berapa besarnya hambatan rangkaian itu? Berapa hambatan R yang dipasang itu sebenarnya berapa? Kok begitu dinaikkan volt tegangannya, dia hasilnya nilainya seperti itu. Nah, dari data itu kita bisa menghitung IV per R, atau kalau kita hitung R-nya berarti V dibagi I. Nah, coba kita cek datanya satu-satu ya. Dari 3 data yang kita peroleh itu 1,6, 2, dan 3,2 itu kita cek satu-satu. Ya. Tapi miliampere mesti dijadikan ampere dulu tuh. Kalau 40 miliampere itu menjadi ampere, jadi 0,04 ampere. Ya. Kan dibagi 1000 ya, berarti jadi 0,04 ampere. Jadi yang pertama 1,6 dibagi 0,04 ampere itu hasilnya 40 ohm. Data yang kedua, 2 volt dibagi 0,05 ampere itu 40 ohm juga. Yang ketiga, 3,2 volt dibagi 0,08 ampere sama dengan 40 ohm. Artinya apa? Dari 3 pengamatan tadi, ternyata hambatannya selalu menunjukkan 40 ohm. Maka kita bisa pastikan hambatan R itu adalah nilainya 40 ohm. Hambatan yang mengalir atau hambatan yang ada dalam sebuah rangkaian itu adalah 40 ohm. Oke. Baik, Pak Adi, karena memang waktu kita terbatas, mungkin dari mata pelajaran IPA ini ya, dengan materi listrik dinamis, ada yang mau disampaikan mungkin, Pak? Silakan. Baik, sahabat kreatif Pro 2 FM, belajar tentang listrik itu mengasihkan. Karena apa? Karena listrik yang kita pelajari itu ada dalam kehidupan sehari-hari. Makanya belajar fisika, belajar IPA itu bukan di awang-awang, karena semua ada di sekitar kita. Cuma kadang kita tidak memahami bahwa apa yang di sekeliling kita itu sebenarnya seperti yang kita pelajari di sekolah. Nah, sahabat kreatif, Bapak berpesan bahwa apa yang ada di sekelilingmu mulai sekarang cermati. Oh, di sana ada arus listrik, ada sumber arus listrik, berapa tegangannya, bagaimana saya menghemat listrik, itu yang terpenting. Karena dalam masa sekarang ini kita harus paham juga tentang bagaimana menghemat energi. Selain itu kita juga perlu mencari alternatif energi yang lain supaya sumber energi yang ada di negara kita itu tidak cepat habis, anak cucu kita bisa menikmati, dan Anda belajar IPA, belajar tentang listrik, harapannya bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Itu Mbak Rina yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Adi, dan demikian Sobat Kreatif belajar di RRI untuk edisi Rabu 30 September 2020 sudah disampaikan oleh Bapak Juni Kristiadi SPD, Guru SMK Penabur. Hingga di sini belajar di RRI, dan besok kita akan kembali pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Rina pamit, selamat siang. WhatsApp 20 20 937.